Dia hanya berkata begini katanya, yang dari Syekh dari Mekah itu sih sakit dari Allah katanya, itu sakit dari Allah. Dia ada yang menuntun, ada seseorang yang menggunakan jubah putih, membawa tongkat, dan usianya lebih tua dari Kiai Toha. Dia selalu berjalan dari suatu tempat makam-makam tua ke makam-makam yang lain. Ternyata dari pusar itu keluar seperti asap yang tajam, bentuknya seperti gas itu. Kalau kamu mencoba untuk melanjutkan lagi penanganan atau terapi, saya akan habiskan semua keluargamu. Itu ancaman yang sangat dahsyat bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya, Kang Idon. Semoga pada malam hari ini Sobat Melihat Malam dalam keadaan sehat-sehat saja, diberkahi barokah dan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam ini saya akan membawakan suatu kisah perjalanan saya, di mana kisah tersebut terjadi pada tahun 2005. Kala itu saya berada sedang santai-santai di rumah, sekitar hari Minggu. Saya masih ingat waktu itu. Kemudian datanglah teman lama saya datang beserta temannya lagi. Jadi ada 2 orang. Sebut saja nama teman saya itu bernama Andri. Dia mengunjungi saya beserta temannya. Kemudian setelah saya bersalaman, kemudian saya mempersilahkan untuk memasuki ruang tamu. Kala itu siang hari lah, sekitar pukul 11 siang. Si Andri itu memang teman lama saya. Kebetulan Andri itu memang dia ahli di dalam spiritual pewaskita. Jadi dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib maupun sisi-sisi yang di luar astral. Andri menyatakan kepada saya bahwa temannya itu sedang mempunyai permasalahan mengenai pamannya. Jadi dia ponakannya, pamannya ini yang sakit. Setelah panjang lebar bercerita, intinya dia datang ke saya ini untuk istilahnya sih memohon solusi lah. Jadi pamannya itu seorang kiai. Dia mempunyai sebuah pondok pesantren di sebelah kampung saya. Nah, pesantren itu memang cukup tua. Ya mungkin di Cirebon itu memang pesantren itu cukup ternama. Nah, temannya bercerita kepada saya bahwa pamannya itu yang seorang kiai pemimpin pondok pesantren itu sakit. Sebut saja namanya Kiai Toha. Jadi dia bercerita kepada saya bahwa pamannya Kiai Toha itu sudah sakit itu hampir 5 tahun. Dia hanya berbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak kemanapun. Jadi sepertinya lemas. Nah, seringkali Kiai Toha itu tidur berkepanjangan. Sepertinya disebut koma ya,
juga seperti masih bisa interaksi seperti makan, minum, buang air masih bisa. Ya disebut pingsan juga tidak. Jadi intinya dia terbatas untuk bergerak keluar rumah. Jadi kebanyakan dia hanya berbaring di tempat tidur. Sesekali dia pingsan yang cukup panjang ya, entah itu apa. Menurut dia sih sepertinya dalam suatu perjalanan, karena Kiai Toha itu seorang pemuka agama dan dia juga seorang pemimpin pondok pesantren. Bahkan menurut ponakannya itu sudah menjalani beberapa keilmuan di dalam tradisi keilmuan spiritual di pesantrennya. Awalnya saya hanya memberikan solusi dengan memberikan suatu seperti obat-obatan herbal lah sepertinya. Tapi sepertinya ponakannya itu merasa tidak puas dan saya sangat diharapkan untuk melihat kondisi Kiai Toha tersebut. Akhirnya saya menyepakati dengan persyaratan bahwa teman saya si Andri itu harus ikut. Jadi saya nggak mau sendirian. Kemudian saya juga dipersilahkan untuk melihat kondisi Kiai Toha. Dan kondisinya menurut saya sungguh sangat memprihatinkan. Dia hanya tertidur sepanjang hari. Jadi tidak bisa beraktivitas seperti orang-orang sehat pada umumnya. Pada saat saya ke situ, kemudian saya melihat kondisi Kiai Toha itu, sepertinya dia dalam kondisi tidak sadarkan diri. Begitu juga setelah dibangunkan sama istrinya, juga tidak bangun-bangun. Akhirnya karena saya berdua dengan teman saya ini, akhirnya teman saya itu mencoba menyelusurinya. Apa sih sebetulnya kondisi sakitnya? Dan saya waktu itu, pada saat itu juga belum mengetahui banyak mengenai bagaimana riwayat sakitnya Kiai Toha ini. Hanya spontanitas datang untuk menengok saja. Setelah si Andri kemudian menyelusurin, akhirnya Andri mengambil kesimpulan dari hasil pewaskita dia bahwa Kiai Toha itu sedang mengalami perjalanan spiritual. Sepertinya dia dibawa oleh seseorang di alam goib ke daerah-daerah seperti makam. Dari makam yang ke satu, kemudian perjalanan lagi ke makam yang lainnya, terus tanpa henti-henti. Entah lokasinya di mana, kata dia. Akhirnya setelah saya mendapatkan informasi dari si Andri, kemudian saya memberanikan diri, saya minta izin kepada istrinya Kiai Toha untuk sedikit banyak menerapi lah, akan meringankan kondisi Kiai Toha dalam sakitnya. Kemudian saya telusurin dari atas kepala sampai kaki. Seperti biasa saya juga membuka seluruh cakra-cakranya. Dan anehnya, setelah cakra-cakra mahkota saya putar, cakra ajna putar, tenggorokan, dada, kemudian di cakra pusar, nah itu menjadi suatu yang tidak lazim. Saya putar cakra pusarnya di bagian perut, ternyata telapak tangan saya itu seperti tersengat aliran panas, sampai tangan ini tidak tahan lagi, tidak kuat menahan hawa panas yang keluar dari perut Kiai Toha ini. Nah, saya tidak pernah mengalami hal-hal kejadian seperti itu sebetulnya. Cuma ya sudahlah,
Mungkin ini sesuatu istilahnya isyarat apa-apa gitu. Nanti istilahnya sih dengan proses pengobatan itu nanti akan terkuat permasalahannya. Pikir saya seperti itu. Kembali saya putar lagi. Nah, memang harus diputar sih supaya memang sirkulasi di perut itu, baik itu ada hawa-hawa eterik maupun sisi-sisi yang negatif itu supaya keluar. Saya putar lagi setelah panasnya agak mereda, saya putar lagi. Tapi bukannya panas itu mereda, bahkan semakin tajam. Sepertinya rasanya seperti kena uap air. Kalau kita merebus itu, uap airnya hasil rebusan itu panasnya seperti itu. Sampai untuk kedua kalinya saya menarik tangan saya, itu saking saya nggak kuat panasnya. Saya lanjutin ke cakra-cakra yang di bawahnya. Jadi saya abaikan dulu karena memang tidak selesai ya, tidak kuat. Kemudian setelah itu, setelah selesai semua saya terapi, akhirnya saya kumpul lagi di ruangan tamu. Kemudian saya mau mencari tahu kondisi sebab musababnya Kiai Toha itu sakit yang berlarut-larut, karena dari keponakannya itu minim sekali informasinya. Kemudian saya ngobrol dengan istrinya. Di situ kita berempat di ruang tamu. Sebetulnya sakitnya Kiai Toha itu sudah hampir 5 tahun menurut penuturan dari istrinya. Dan beberapa orang, baik itu dari kalangan keluarganya, dari kiai-kiai pesantrennya, maupun dari medis, dari kedokteran, sudah semua mencoba untuk menyembuhkan. Bahkan kata istrinya, sempat didatangkan saudaranya yang dari keturunan dia yang ada di Mekah, yang disebut Syekh. Dia datang ke situ, sampai datang karena sakitnya mungkin terlalu lama, dia masih ada kekerabatan lah dengan Kiai Toha. Dia datang ke rumahnya. Ternyata setelah ketemu Kiai Toha, menurut penuturan istrinya, dia hanya berkata begini, katanya, yang dari Syekh dari Mekah itu sih sakit dari Allah, katanya. Itu sakit dari Allah, cuma itu. Jadi tidak ada yang maksudnya yang diperbuat oleh saudaranya yang dari Mekah itu. Akhirnya sampai saudaranya itu pulang, hanya disuruh berdoa saja. Kemudian dia bercerita juga pernah saudaranya itu yang dari pesantren lain yang masih ada hubungan saudara datang juga berkunjung untuk istilahnya mendoakan dia. Dan anehnya menurut istrinya, pada saat mobilnya dari saudaranya itu mau memasukin kediaman Kiai Toha, ternyata dia menabrak gapura. Di situ kan pesantrennya ada gapura di dalam, di luarnya tuh, mau masukin pesantren itu. Mobil itu menabrak sampai rusak. Nah, sepertinya kiai yang saudaranya itu tidak melihat bahwa itu gapura. Dan banyak lagi keanehan-keanehan yang memang dialami oleh orang-orang yang mencoba untuk menangani Kiai Toha ini. Saya dapat informasi juga dari ibunya. Jadi karena di situ pesantren dan muridnya juga masih banyak, pernah suatu waktu Kiai Toha itu dalam sakitnya itu diadakan suatu doa. Jadi beberapa muridnya berdoa di hadapan Kiai Toha yang sedang sakit, membacakan surat Yasin, membacakan doa-doa untuk kesembuhan, memohon istilahnya ampunan dan macam-macam demi kesembuhan Kiai Toha. Ternyata istilahnya sih kalau di pesantren kan ada bangku yang untuk mengaji, bentuknya kecil sepertinya, kecil lah, itu terlempar semua, seperti ada yang melempar. Jadi bangku-bangku itu melemparin semua
para santri, hingga santri itu ketakutan. Sepertinya ini ada fenomena apa gitu. Nah, istrinya Kiai Toha juga sampai kebingungan. Nah, saya setelah mendengar pernyataan dari istrinya, saya merasa, terus terang, saya merasa gentar. Bagaimana saya pribadi itu akan melihat diri saya ini siapa untuk mengobati orang-orang yang sekelas Kiai Toha. Apalagi ibunya pernah berkata bahwa Kiai Toha itu sudah selesai menjalankan semua keilmuan kizib. Itu yang membuat saya menjadi ragu-ragu, bukan tidak mau menanganin, tapi saya melihat kemampuan saya itu di mana. Jadi singkat cerita, saya permisi dulu kepada ibunya, kepada istrinya untuk pamit. Setelah saya pulang di rumah, kemudian saya konsultasi dengan Andri ternyata menguak misteri-misteri yang ada dalam diri Kiai Toha itu. Bang Idon, kata Andri, tadi saya melihat bahwa Kiai Toha itu dalam suatu perjalanan secara mata batin ya, dia ada yang menuntun, ada seseorang yang menggunakan jubah putih, membawa tongkat, dan usianya lebih tua dari Kiai Toha. Dia selalu berjalan dari satu tempat makam-makam tua ke makam-makam yang lain. Dan Andi menyatakan bahwa tempat itu dia tidak paham. Yang dia tahu itu hanya itu di suatu pekuburan yang kadang-kadang lokasinya ada di suatu tempat pemakaman kuno, kadang-kadang juga ada di suatu makam-makam di hutan. Demikianlah perjalanan itu tidak henti-henti. Itu menurut pewaskita dari teman saya itu. Singkat cerita, saya akhirnya dengan Andri mendatangi lagi kediaman Kiai Toha di seberang kampung saya. Kemudian singkat cerita, saya bertemu di halaman luar dengan istrinya Kiai Toha, dan kami dipersilahkan masuk. Kemudian langsung sajalah saya bertemu dengan beliau Kiai Toha tersebut. Seperti pada awal saya ke situ, dia masih berbaring dan kondisinya diam, tanpa bergerak, tidak bisa berbicara, seperti tertidur juga. Akhirnya kami coba menelusurin lagi kondisi-kondisi, barangkali terapi pada pertama kali, di yang kedua kalinya mudah-mudahan ada perubahan. Dan ternyata melihat kondisi sepertinya belum ada tanda-tanda membaik. Akhirnya kami mencoba, setelah kami berdoa di kamarnya Kiai Toha untuk kesembuhan Kiai Toha juga. Kemudian kami seperti biasa menerapi dengan putaran-putaran cakra. Awal dari cakra mahkota seperti biasalah, kembali ke bertemu dengan cakra yang di bagian pusat. Ternyata masih seperti biasa. Itu panasnya luar biasa, sakit di tangan saya. Sampai Pak Andri itu saya menyuruh Andri untuk melihat di apa sih sebetulnya ini. Andri kemudian membisikin saya, ternyata dari pusar itu keluar seperti asap yang tajam, bentuknya seperti gas itu, yang membentur telapak tangan saya, dan memang itu mengeluarkan hawa panas sekali. Ya kemungkinan hawa panas yang dalam tubuh dia itu mempengaruhi juga istilahnya sih saraf-saraf di kepala, sehingga dia tidak sadarkan diri. Pikir saya seperti itu. Jadi ada mungkin proses
fisik dan ada proses batin. Setelah semua saya kerjakan ritual-ritual saya di tubuh Kiai Toha, saya akhirnya pamit juga. Cuma yang jadi pikiran saya itu seperti dibayangin ada suatu sosok, dan sosoknya itu sangat samar sekali ya, hampir seperti perasaan saya seperti itu. Cuma saya abaikan sajalah, karena niat saya apa? Saya tidak mau terjadi perselisihan. Saya niatnya hanya untuk menolong, mengobatin Kiai Toha. Akhirnya saya pulang ke rumah ya. Dan demikian juga teman saya Andri. Besok harinya saya datangin rumah Andri untuk juga mengkonsultasikan kondisi Kiai Toha ini, sambil kita ngobrol-ngobrol lah, minum kopi sampai merokok. Saya datangin Andri, kaget juga, ternyata Andri sedang sakit parah. Dia demam dengan berselimutan ya. Saya kaget, "Kenapa Andri?" kata saya itu. "Kamu demam," kata itu. Andri bilang, "Iya Kang Idon, saya tadi malam setelah pulang dari rumah Kiai Toha, saya didatangin ribuan jin," katanya. "Ribuan jin." "Loh kok bisa gitu Dri?" "Betul Kang Idon, betul. Bahkan saya diancam oleh salah satu ketua dari rombongan jin itu." Jadi Andi berkata bahwa jinnya itu ngancam dia, "Jangan kamu coba-coba lagi menangani tuanku ini, Kiai Toha. Kalau kamu mencoba untuk melanjutkan lagi penanganan apa terapi, saya akan habiskan semua keluargamu." Itu ancaman yang sangat dahsyat, pikir saya. Kok sampai begitu? Padahal niat saya kan mengobatin. Akhirnya Andi berkata, "Betul Kang Idon, sebetulnya dalam diri Kiai Toha itu penuh dengan khodam, penuh dengan zin, yang mungkin dari keilmuan dia ya waktu itu. Nah, sepertinya jin yang ada dalam diri Kiai Toha itu tidak sudi kalau ada orang yang menanganin. Jadi seolah-olah biarlah jinnya yang menanganin. Ternyata jin kan tidak mampu untuk menangani sakitnya Kiai Toha. Tapi ya itulah istilahnya kesombongan jin. Dirinya tidak mampu, tapi ada orang yang menolong, dia seolah-olah tersinggung. Kurang lebih seperti itu informasinya. Akhirnya Andri menyarankan kepada saya, "Udah Kang Idon, nggak usah lah kamu kesana lagi, kasihan. Saya aja ini setelah didatangin saya diserang, saya sakit ini luar biasa, badan sakit, demam," katanya. "Udah Kang Idon nggak usah ngobatin lagi, ancamannya dia akan menghabisin semua keluarganya." Saya terus terang, dalam pikiran saya memang ada perasaan takut. Cuma pikir saya, ya lah namanya umur itu biar Allah ya yang menentukan, bukan jin, pikir saya. Dan mengenai ancaman itu, niat saya bukan untuk berperang dengan kodam-kodam. Saya niatnya untuk mengobatin Kiai Toha karena permohonan dari keluarganya, itu aja. Dan saya juga sudah berjanji pada istrinya akan kembali untuk menanganinya. Bagaimana saya sudah berjanji kemudian saya akan mengingkari? Itu yang pertama. Yang kedua, saya berpendapat bahwa umur saya maupun keluarga saya itu bukan di tangan makhluk, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan dua itikat itu, saya menekatkan diri, ya sudah saya akan tanganin lagi. Cuma dalam penanganan yang ketiga kalinya, ternyata saya tidak dibarengi Andri. Andri sepertinya ketakutan. Karena pertama itu, kedua juga dia
sakitnya belum belum sembuh. Akhirnya saya seorang diri datang ke rumah Kiai Toha. Kembali saya seperti awal, terapi dengan membaca doa, kemudian terapi dengan teknik-teknik saya, ya seperti pada pengobatan yang kedua, sama seperti itu, diulang-ulang saja pengobatannya, sampai saya terus terang ya, karena prihatin sekali kondisinya, karena bagaimanapun dia seorang kiai yang bertanggung jawab terhadap santri-santrinya. Ya. Terus terang saya tidak ujub, tidak menyombongkan diri ya. Saya ke situ sambil membawa ramuan-ramuan yang itu saya beli sendiri berupa herbal lah. Hampir saya terapi itu kurang lebih sekitar 7 kali. Dan di hari ke-7 setelah saya pulang terapi, saya tidur. Sepertinya saya itu sedang bermimpi dalam tidur saya itu. Sepertinya saya didatangin oleh seorang yang sudah lanjut usia, udah tua, dengan berjubah putih. Dia datang kepada saya. Sepertinya saya waktu itu seperti mimpi. Kemudian datang ke saya, dia menunjukkan raut yang tidak suka. Pertama itu, saya aneh. Saya tidak kenal dia, tidak juga ada perselisihan sama dia, tapi rasanya dia tidak suka sama saya. Cuma sepertinya itu mimpi ya. Kemudian setelah itu berlalu, yang kedua datanglah sosok yang lain. Itu tinggi sekali, dengan kepala yang pelontos. Sepertinya saya waktu tidur itu, badan saya itu sepertinya setinggi lututnya dia, tinggi sekali. Yang saya lihat tuh hanya bagian kakinya saja. Saya kaget. Awalnya saya mimpi, karena dalam mimpi itu saya kaget, akhirnya saya terbangun. Cuma anehnya badan itu nggak bisa gerak, seperti ada yang mengunci. Cuma mata saya bisa melihat, ternyata betul ada sosok makhluk tinggi besar dengan kepala pelontos. Saya sampai melirik ke atas begini, luar biasa tingginya, tinggi sekali. Itu 2 orang, 2 makhluk sekaligus. Kaget saya. Jadi sepertinya itu makhluk kembar. Nah, dia sepertinya marah tanpa sebab. Nah, karena dalam kondisi saya panik waktu itu, kondisi terikat dalam tidurnya, kemudian saya lihat dari arah tangan dia melempar sesuatu ke badan saya, sepertinya ada cahaya putih. Saya lihat kalau mirip-mirip seperti pisau masuk ke perut saya. Sakit luar biasa, seperti ditusuk. Cuma saya mau bergerak susah, mau mengelak juga badan sudah sepertinya terkunci. Kaget. Akhirnya dengan untung kesadaran saya masih ada. Akhirnya dengan kesadaran saya, dengan niat saya hempas dengan niat saja. Saya hempas dengan baca doa, saya hempas kembali. Luar biasa sakitnya. Ternyata pisau-pisau yang di perut itu kembali keluar. Nah, kemudian saya membaca doa-doa tertentu. Akhirnya saya pukul dengan jurus-jurus yang saya kuasain. Awalnya tidak bergeming. Saya pukul sepertinya bertemu dengan tembok baja. Tidak ada pengaruh apa-apa. Kembali saya panik. Ini apa ini? Akhirnya dengan ketekunan saya, dengan keikhlasan saya, lillahi ta'ala lah, saya tidak punya musuh sebetulnya. Jadi mudah-mudahan Allah menolong saya. Akhirnya kembali saya hempas lagi. Barulah dia seperti pecah. Si makhluk pecah, seperti cahaya lah, pecah plas, kemudian hilang. Tapi rasa sakit di perut ini seperti menjarum, masih sakit. Saya akhirnya berpikir, apakah ini makhluk-makhluk itu ini bagian dari kodam-kodamnya Kiai Toha yang memang tidak terima bahwa istilahnya si majikannya apa kiainya itu saya tanganin.
Karena ancaman itu sebelumnya saya sangat familiar mendengar dari teman saya Andri itu. Tapi saya tetap bertekad, saya harus menolong dia. Karena umur saya itu bukan di tangan makhluk, hanya di tangan Allah. Kembali saya tanganin lagi untuk ke-8 kalinya. Akhirnya sampai ke-8 kali saya terapi, ke-9, alhamdulillah di hari ke-10 dia siuman. Saat itu saya dipanggil kembali oleh istrinya Yai Toha untuk datang ke rumahnya karena buang-buang air Yai Toha itu tidak kunjung selesai. Singkat cerita, saya nyampe ke rumah kediaman Yai Toha sendiri tanpa disertai Andri. Akhirnya saya bertemu, kemudian saya berbincang-bincang dengan Kiai Toha. Dia minta pendapat bagaimana saya ini sudah sekian hari buang-buang air terus. Akhirnya saya menjelaskan pada Kiai Toha itu bahwa Pak Kiai, kata saya itu, saya sudah terbiasa kalau menangani orang yang sakitnya lama, biasanya dia buang-buang air antara 3 hari sampai 5 hari. Tuh, udah terbiasa. Itu menandakan bahwa kotoran yang dalam tubuhnya ini keluar semua, yang sudah mengendap sekian tahun di dalam perut dan akan lega. Tapi kata saya itu, kalau buang-buang airnya lebih dari 5 hari, monggo lah, mau diberhentikan dengan obat apa ke dokter silahkan, selama memang yang bersangkutan masih bisa mengkonsumsi apa minuman-minuman yang untuk mengisi cairannya. Itu yang saya sampaikan. Cuma rupanya Pak Kiai ini berbeda dalam menafsirkan mengenai buang air. Sepertinya dia agak tidak sabar. Saya maklum karena memang orang sakit seperti itu. Bahkan dia berkata, Kang Idot, ya nggak begini caranya. Bukan kan kalau orang buang air harus diobatin. Bisa jadi dia disentri, bisa jadi ada bakterinya menurut kiainya. Iya Pak Kiai, kata saya itu. Memang kalau buang-buang air itu banyak ragamnya, bisa jadi itu. Tapi ini literatur saya seperti itu. Rupanya Pak Kiai itu tidak menerima saran saya. Sepertinya mungkin saya memaklumin bahwa memang agak risih sih kalau buang-buang air. Akhirnya dia memutuskan, sudahlah Kang Idot, saya akan berhentikan, katanya. Saya udah nggak tahan yang namanya sakit perut, ya harus diberhentikan. Nah, kemudian Pak Kiai juga berbicara yang di luar nalar saya. Pak Kiai bicara seperti ini kepada saya, Kang Idot jangan ngerasa sombong ya, bahwa yang ngobatin saya sembuh itu bukan Kang Idot sebetulnya. Ini Allah yang mengobatin. Saya aneh mendengar perkataan Pak Kiai seperti itu. Padahal saya nggak pernah berkata, berpikir sekalipun, tidak pernah saya merasakan bahwa saya itu orang yang punya jasa lebih, apa pengobat yang utama, bukan. Dan saya ngobatin semata-mata karena ridho Allah. Tapi itu saya tidak utarakan, saya hanya terdiam. Kemudian Kiai berkata lagi bahwa Kang Idot jangan ngerasa pandai, katanya. Saya dulu nih sebelum sakit banyak orang yang datang ke saya, bahkan beberapa orang saya obatin hanya dengan mengusap kepala itu sembuh. Dia berkata itu. Kok jadi perkataannya seperti ini?
dalam pikiran saya. Saya cuma terdiam. Saya bisa mungkin memaklumin dia orang yang sepuh, orang yang sangat dihormatin. Akhirnya daripada ini menjadi suatu perdebatan yang intinya menimbulkan suatu gesekan, akhirnya saya pamit. Ya sudah Pak Kiai, saya pamit dulu lah. Mudah-mudahan Pak Kiai diberikan kesehatan lagi dan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan saya sendiri Pak Kiai tidak ada sebesit pun saya itu sombong, apa kemudian saya merasa bisa ngobatin Kiai. Saya juga menolong semata-mata karena ridho Allah, itu saja. Jadi jangan salah penafsiran, saya begitu. Ya sudah Pak Kiai, saya izin dulu. Kepada istrinya juga saya pamit. Sepertinya istrinya ngerasa nggak enak kepada saya itu. Akhirnya saya pamit sambil istrinya berkata, Kang Idob, mohon maaf ya, mungkin Bapak itu agak keras sedikit. Oh nggak apa-apa Bu, mungkin pengaruh karena sakit, kata saya. Nggak apa-apa, udah saya permisi dulu Bu, mudah-mudahan masih dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, diberikan barokah, itu aja. Akhirnya kan saya pamit, saya pulang. Singkat cerita, 1 bulan sudah berlalu. 1 bulan berlalu. Nah, kemudian kembali. Sekarang istrinya datang kembali ke rumah saya. Istrinya Kiai Toha. Saya kaget. Bu, sendiri tak Bu? Iya. Ada apa Bu? Begini Kang Idod, Pak Kiai sakit lagi, kembali seperti semula, kondisinya pingsan lagi. Kalau berkenan, tolonglah Kang Idod kesana lagi. Saya bukannya menolak, Ibu, bukannya saya memang tersinggung dengan Bapak, tidak. Saya utarakan bahwa sakitnya Pak Kiai itu memang karena Allah Bu. Jadi mungkin kali ini saya nggak bisa. Bukan saya nggak mau ya Bu ya. Sesuatu sakit itu kadang-kadang dibikin oleh dirinya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kata saya itu. Saya tidak akan mau bercerita panjang lebar Bu mengenai Bapak. Ibu mungkin tahu sendiri, takutnya menjadi sudon gitu saya tuh. Nah, akhirnya ibunya pulang. Pikiran saya, mudah-mudahan di luar saya banyaklah yang bisa menanganin dia. Ya situ aja, sobat melihat malam. Mudah-mudahan kisah saya ini bisa membawa manfaat, yang intinya bahwa sesuatu penyakit itu sebetulnya dirinya sendiri yang membuat. Nah, dan obatnya juga hanya dirinya sendiri. Bagi praktisi seperti saya ini hanya membantu gitu. Kalau memang Allah tidak meridoin, ya tidak akan terjadi kesembuhan. Jadi semata-mata karena Allah. Demikianlah pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.